SMA Negeri 1 Natar selain berprestasi di bidang akademik, juga ada prestasi di bidang ekstrakurikuler. Kebetulan saya dipercaya sekolah untuk membina bidang olahraga, diantaranya ada pencaksilat, ada bulu tangkis, ada bola basket, dan juga ada futsal. Untuk olahraga pencaksilat, pernah meraih prestasi di kejuaraan Bapeda tingkat nasional, kemudian di Dharma Jaya, dan ada beberapa pesilatnya juga yang menjuarai O2SN di tingkat kabupaten. Kemudian di bidang bulu tangkis, pemain bulu tangkis SMA Natar ada yang meraih kejuaraan di O2SN level kabupaten, dan bahkan ada satu pemainnya yang bisa menuju level O2SN tingkat nasional. Untuk futsal sendiri, SMA Natar tim futsalnya sudah pernah meraih juara 1, 2, dan 3 di kejuaraan futsal Swadipa Cup. Kemudian yang terakhir di cabang olahraga bola basket, SMA Negeri 1 Natar adalah yang terbaik sekarang, menjuarai DBL tahun 2014, 2016, 2017, 2018, dan masih banyak event-event lain yang pernah tim basket putri SMA Natar juarai. Visi dan misi kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Natar, Kabupaten Lampung Selatan, visinya adalah menjadikan siswa berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan cinta lingkungan. Nah, dari visi yang ada, kita uraikan beberapa misi dalam kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Natar. Yang pertama adalah menanamkan jiwa perilaku jujur dan disiplin. Mengapa? Karena syarat utama seseorang akan berhasil jika dia disiplin, jujur dalam diri sendiri untuk lingkungan masyarakat yang ada. Kemudian yang kedua, menanamkan jiwa mandiri, kerja keras, berwirausaha, dan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup secara optimal. Kita tahu bahwa lingkungan yang ada sekarang ini kalau tidak kita lestarikan untuk generasi yang akan datang, maka kasihan, karena generasi itu butuh lingkungan yang sehat. Kemudian misi yang selanjutnya adalah menjalin kerjasama antar sekolah, dinas instansi, baik itu kabupaten maupun kota, dan tingkat provinsi. Paskibra SMA Negeri 1 Natar merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang di bawah naungan OSIS. Dan sejak berdirinya SMA Negeri 1 Natar yaitu tahun 1986. Dan kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang sebagai bela negara atau dikatakan meningkatkan suatu kedisiplinan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Natar, yang kedisiplinan tadi ditingkatkan lagi mengenai etika dan estetika. Paskibra SMA Negeri Natar merupakan suatu kegiatan yang membawa nama baik atau menjadikan SMA Negeri 1 Natar ini dikenal baik di kabupaten, provinsi maupun nasional. Yang salah satunya Paskibra SMA Negeri 1 Natar mendapatkan sebagai wakil Paskib tingkat nasional mewakili Provinsi Lampung, yaitu pada tahun 2003, yaitu putranya dari SMA Negeri 1 Natar. Dan selain itu juga Paskib SMA Negeri 1 Natar banyak mengikuti event-event, baik itu kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi, nasional. Dan di provinsi, Paskib SMA Negeri 1 Natar telah menjuarai beberapa kejuaraan event, yaitu di SMA 3, kemudian di Volenela.
yang semuanya mendapat predikat ya juara 2 dan 1 untuk putra dan putri. Dan di volley yang terakhir kita mendapat juara 2 putra dan 2 putri. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan tadi dapat selalu membawa harum nama baik SMA Negeri 1 Natar. Yaitulah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Paskib SMA Negeri 1 Natar, membentuk siswanya mempunyai imajinasi, kreatif, dan dedikasi yang tinggi, baik itu kedisiplinan, etika, dan estetika. Ya, saya mengharapkan bahwa Paskib SMA Negeri 1 Natar selalu tetap jaya. Visi Rohis SMA Negeri 1 Natar adalah menciptakan generasi Islam yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah dengan mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka menjalankan amal ma'ruf nahi dan mungkar. Sedangkan misi Rohis SMA Negeri 1 Natar adalah meningkatkan generasi Islam yang berakhlakul karimah, meningkatkan syiar Islam, serta mewujudkan ukhuwah Islamiyah baik di dalam maupun di luar Rohis SMA Negeri 1 Natar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Natar merupakan wadah untuk pembinaan pemuda yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan. Kepedulian ini akan bisa menjadi optimal apabila terjadi proses pembinaan di dalam PMR ini, sehingga para pemuda yang bergabung dalam PMR bisa secara optimal menyalurkan kepeduliannya terhadap kemanusiaan. Adapun program yang paling utama dalam proses pembinaan ini memiliki 3 lingkup. Lingkup pertama adalah bina diri, di mana setiap anggota PMR harus membina kepribadiannya, membina kualitas diri dalam skill-skill kesehatan dan keselamatan kegiatan. Yang kedua adalah bina kesatuan, di mana harus dibangun tim building untuk melakukan proses optimalisasi dalam proses kepedulian terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah bina masyarakat, keberadaan PMR sebagai lembaga kepedulian terhadap manusia harus bisa melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Dalam proses pembinaan tersebut kita sering melakukan kegiatan-kegiatan kebaktian, kerja bakti ataupun proses-proses gotong royong dan membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. UKS adalah unit kesehatan sekolah di mana murid mendapatkan fasilitas yang memadai. Di sini juga kita bekerja sama dengan pihak Puskes untuk melakukan penyuluhan. Biasanya dilakukan dalam sebulan sekali untuk memantau para murid. Di sini juga murid mendapatkan pemberian tablet penambah darah tentang penurunan nafsa dan juga HIV/AIDS. Sekarang kalangan para remaja banyak yang belum paham tentang artinya HIV/AIDS. Di sini juga kami menjelaskan tentang penyuluhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Rumini, pembina kegiatan bahasa di SMA 1 Natar. Jadi kegiatan bahasa ini terdiri dari dua macam bahasa yang kita unggulkan, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk kegiatan bahasa Indonesia ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Salah satunya adalah membaca puisi, kemudian membuat esai dan menulis monolog. Nah, kita sudah mengikuti sertakan siswa-siswa kita untuk mengikuti lomba-lomba dalam kegiatan tersebut, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat
provinsi. Kemudian hasilnya juga sudah cukup memuaskan. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan bahasa Inggris, kita mempunyai klub yang disebut dengan English Club. Nah, English Club ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang memang interest dalam bahasa Inggris. Diikuti oleh siswa kelas 10 dan kelas 11, kemudian durasi waktunya dalam satu pekannya 1 kali pertemuan. Salah satu siswa kita yang sudah menunjukkan prestasi dalam bahasa Inggrisnya yaitu pada waktu kita mengikut sertakan siswa kita pada lomba yang diselenggarakan oleh Departemen Perhubungan. Kemudian Ananda ini bisa mencapai tingkat prestasi yang luar biasa, bisa masuk ke tingkat nasional dengan mempresentasikan makalahnya dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan bisa menunjukkan prestasinya lagi nanti di tingkat nasional. Kemudian kegiatan-kegiatan ini diharapkan dengan kegiatan ini siswa bisa mengeksplor diri mereka, diri anak-anak mereka untuk mengembangkan kemampuannya dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keping hati dibawa berlari jauh indah pejuang cucu. Cabang seni yang dieskulkan di SMA 1 Natar ini ada 2 macam. Yang pertama seni tari, yang kedua seni musik. Seni musik juga dapat kita bagi menjadi seni musik instrumen dan musik vokal. Adapun musik vokal yaitu terdiri dari solo song dan paduan suara. Kegiatan rutin SMA 1 Natar ini yaitu setiap tahun kita mengadakan pensi. Pensi adalah pentas seni. Jadi setiap siswa itu menampilkan seni musik, seni teater, dan seni tari. Masing-masing mereka menggarap seni musik, seni tari, dan seni teater tersebut. Saya salah satu guru bidang studi di SMA Negeri 1 Natar, membidangi pelajaran kimia. Selain itu, saya diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium IPA, yang mana laboratorium IPA di SMA Negeri 1 Natar ini terdiri dari laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan laboratorium biologi. Adapun saya sebagai kepala laboran IPA harus bisa memperdayakan semua kepala lab bidang studi seperti kepala lab kimia, kepala lab fisika, dan kepala lab biologi. Dengan adanya laboratorium IPA ini, maka siswa dapat belajar dengan lebih aktif dan lebih bersemangat karena belajar di lab atau di laboratorium ini sangatlah menyenangkan. Siswa-siswi dapat melihat dengan nyata apa yang diamati dan bisa juga menyimpulkan hasil dari pembelajarannya selama mereka melakukan percobaan. Di lab IPA atau di laboratorium IPA ini juga dibantu oleh laboran yang sudah tersedia di SMA Negeri 1 Natar ini. Maka kalau kita melakukan percobaan, kita bisa bekerja sama tentang alat-alat yang dibutuhkan dan bahan-bahan apa yang diperlukan oleh siswa selama melakukan percobaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari Kepala Lab Laboran IPA. Tugas kami sebagai guru BK, tugasnya membantu membimbing siswa dalam berbagai masalah yang dihadapi siswa, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, agar siswa dapat menemukan potensi dirinya dan dapat memilih karirnya dengan tepat sesuai dengan yang dicita-citakan. Terus masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa di SMA Negeri 1 Natar ini biasanya yang paling menonjol itu masalah pribadi, ya, masalah pribadi, masalah belajar. Kadang siswa itu yang sering kami hadapi di sekolah itu sering mengantuk, sering bolos, ya, sering tidur di UKS karena faktor keluarga, ya, pribadi yang ada di keluarganya, karena orang tua kurang perhatiannya dengan si anak membiarkan main game sampai malam hari, sehingga anak itu di kelas mengantuk, sehingga membolos ke UKS, sehingga anak itu di kantin. Nah, itu masalah-masalah yang sangat menonjol yang sering kami hadapi di sekolah. Kemudian
cara kami menangani anak-anak seperti itu biasanya kami mengadakan konseling, ya, konseling individu. Kami memanggil anak itu, kami tanya latar belakang keluarganya, apa kegiatan di rumah, kemudian sehingga anak itu dengan jujur mengakui gitu kesalahannya, karena dia kurang perhatian dari orang tua, setiap malam tuh sampai larut malam memain game, sehingga dia mengantuk dan malas belajar, sehingga terjadi hal-hal seperti itu yang ditemukan di kelas. Malas belajar, membolos ke kantin, dan tidur di UKS. Kemudian cara kami menangani anak-anak yang seperti itu biasanya kalau tidak berhasil dengan cara konseling, kami biasanya mengadakan kerjasama dengan orang tua, karena kadang-kadang faktor yang paling penting untuk keberhasilan anak itu adalah di rumah gitu ya. Masalah itu karena banyak ditemukan dari rumah, kami memanggil orang tua untuk mengadakan kerjasama di sekolah untuk membina anak-anak ini agar menemui keberhasilannya dan bisa menuntaskan masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian kami, kalau orang tuanya sulit, kami panggil ke sekolah, biasanya kami mengadakan home visit ya. Kami mengadakan home visit ke rumah, kami melihat latar belakang keluarganya seperti apa, sehingga kami bisa mencari solusi untuk menangani masalah-masalah siswa kami tersebut. Ya, tujuan OSIS adalah salah satunya adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar nanti potensi ini dapat tersalur dari kegiatan-kegiatan tersebut dan bisa menjadi begal dalam kehidupannya. Beberapa kegiatan-kegiatan OSIS yang telah kita laksanakan yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kita arahkan kepada kegiatan rohis, dan kegiatan rohis SMA Negeri Natar ini setiap tahunnya telah melaksanakan kegiatan rutin kurban, yang setiap pemotongan kurban itu 2 ekor sapi rata-rata. Kemudian kita kembangkan lagi anak-anak ke kegiatan-kegiatan yang patriotis seperti di Pramuka, Paskibra, dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan. Kemudian kita lihat lagi ke kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Kita larikan atau kita arahkan anak-anak ini kepada kegiatan Palang Merah Remaja. Kemudian kita salurkan juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti seni dan budaya, khususnya di basket itu yang cukup eksis SMA Negeri 1 Natar ini. Kemudian pencak silat, panahan, dan kegiatan-kegiatan lain yang hampir tidak bisa saya sebutkan karena sudah terlalu banyak prestasi dari siswa-siswa SMA Negeri 1 Natar ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, dari tingkat kabupaten meraih juaranya sampai ke provinsi, dan mudah-mudahan ke depan khusus untuk pelajaran bahasa Inggris ini kita akan maju ke tingkat nasional, dan mohon doanya kepada rekan-rekan semua, teman kita yang mewakili ke tingkat nasional mendapatkan prestasi yang gemilang. Sekian, ya terima kasih, selamat bekerja.